Pemerintah Kota Serang berencana mengambil alih pengelolaan lahan Iwak Banten yang selama ini dipakai oleh pemerintah Provinsi Banten. Lahan Iwak Banten dibutuhkan oleh pemerintah Kota Serang untuk mengembangkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Serang. Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Serang Syafruddin saat menerima reses yang dilaksanakan oleh 4 anggota DPRD Provinsi Banten, daerah pemilihan Kota Serang, di ruang rapat Wali Kota Rabu 22 Februari 2023. Anggota DPRD Banten yang hadir adalah Encop Sophia dari Partai Gerindra, Teguh Istaal dari Partai Golongan Karya, Juheni M. Rois dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Furtasan Ali Yusuf dari Partai Nasional Demokrat. Turut hadir mendampingi Wali Kota Serang yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Iwan Sunardi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nofriyadi Eka Putra, Kepala Dinas Perhubungan M. Iqbal, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Imam Rana Hardiana, dan PLT Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Eri Hatiniahiri. Dalam pertemuan itu, Syafruddin mengatakan bahwa lahan Iwak Banten adalah milik Pemkot Serang, sedangkan bangunannya dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut Syafruddin, pemanfaatan Iwak Banten oleh pemerintah Provinsi Banten saat ini sudah habis. Belum lama ini, pemerintah Provinsi Banten telah mengajukan perpanjangan agar bisa mengelola bangunan Iwak Banten. Namun, Syafruddin mengaku dirinya telah melakukan penolakan secara tertulis kepada pemerintah Provinsi Banten. Syafruddin menyampaikan bahwa lahan Iwak Banten yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, akan dipakai Pemkot Serang untuk meningkatkan pelaku UMKM di Kota Serang. Makanya ini terbengkalai di provinsi, nggak dibangun, di kota juga nggak bisa ngebangun. Waktu itu kita sudah anggarkan Iwak Banten itu kurang lebih 3,5 ya, Pak Eri ya, untuk dibangun, mau dibangun Pemkot. Akhirnya nggak jadi karena provinsi belum menyerahkan aset bangunannya itu. Oleh karena itu kami mohon didorong supaya segera diserahkan dan kalau sudah diserahkan mungkin akan kita bangun karena butuh tadi penampungan UMKM itu wajib. UMKM yang dari Kota Serang butuh ditampung, kemudian pemasaran juga mungkin kalau ditempatkan di tempat itu akan lebih bagus gitu. Selain Iwak Banten, Syafruddin juga membahas soal bantuan keuangan provinsi untuk Kota Serang yang nilainya sangat kecil. Syafruddin mengatakan sudah 3 tahun terakhir nilai alokasi bantuan keuangan provinsi untuk Kota Serang sangat kecil dan masih jauh dari harapan. Berdasarkan catatan, nilai alokasi bantuan keuangan Provinsi Banten untuk Kota Serang tahun 2022 sebesar 10 miliar rupiah. Sedangkan untuk tahun 2023 nilainya menjadi 25 miliar rupiah. Menurut Syafruddin, nilai itu masih sangat jauh dari harapan, di mana Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten yang seharusnya mendapat porsi yang lebih besar. Syafruddin berharap para anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Serang dapat memperjuangkan harapan tersebut sehingga bantuan keuangan provinsi untuk Kota Serang mengalami kenaikan dan nilainya sesuai dengan kebutuhan yang diajukan. Yang awal doang. Ya kita itu sebenarnya waktu saya kepala dinas itu minimal waktu itu 30 miliar saja ditolak oleh Pak Jaman dulu. Sekarang malah ada yang pernah tahun kemarin cuma 10 miliar. Jadi tahun ini 25 miliar. Jadi 2-3 tahun ini malah terkecil ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa berjuang lah. Menanggapi aspirasi Wali Kota Serang yang ingin memanfaatkan lahan Iwak Banten, anggota DPRD Provinsi Banten Encop Sophia mengatakan bahwa pertumbuhan UMKM di Kota Serang saat ini memang cukup menggeliat. Namun menurut Encop, yang saat ini masih menjadi kendala pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya adalah keterbatasan modal dan promosi, lantaran tidak memiliki tempat yang memadai. Untuk itu, jika aset Iwak Banten bisa dipakai oleh pemerintah Kota Serang, maka lahan itu bisa digunakan untuk membantu para pelaku UMKM yang membutuhkan.
Jadi Iwak Banten ini asetnya, tanahnya itu tanah kota, tetapi itu pembangunannya dilakukan oleh pusat melalui provinsi. Nah, kalau menurut Pak Wali Kota ini sudah harus dikembalikan asetnya milik kota. Saya berharap kalau misalnya itu bisa menjadi aset Kota Serang kembali dan diserahkan. Berharapnya dua nih, mulai dari Provinsi Bantennya bagaimana misalnya aset itu ditegaskan dengan dikembalikannya ke Kota Serang, dan setelah menjadi aset Kota Serang baik pembangunan dan lain sebagainya, saya berharap itu juga akan menjadi pusat oleh-oleh Banten ya, pusat oleh-oleh Kota Serang. Jadi pusat industri kreatif kira-kira gitu. Sementara itu terkait bantuan keuangan Provinsi Banten, Juheni M. Rois yang duduk di Komisi 4 DPRD Banten mengatakan, seharusnya pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan keuangan yang signifikan terhadap Kota Serang, karena Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten. Sehingga menurut Juheni, pemerintah Provinsi Banten semestinya memiliki tanggung jawab besar untuk membantu keuangan yang signifikan kepada Kota Serang, walaupun tidak harus sama persis dengan pengajuan. Adapun masalah bantuan keuangan, mestinya Pemprov itu memberikan bantuan keuangan yang signifikan terhadap Kota Serang, karena Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten. Jadi punya tanggung jawab besar Provinsi Banten untuk membantu keuangan yang signifikan sesuai dengan walaupun tidak sama persis dengan permintaan ya, tapi jangan terlalu jomplang ya. Nah, untuk 2023 ini memang bantuan Pemprov ke Kota Serang dalam tanda kutip hanya 25 miliar. Itu. Memang usulannya berapa sih, Pak? Usulannya 150 miliar ya. Kita sih berharap setengahnya lah gitu. 75 miliar untuk Kota Serang.